Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Langlet Arjuna Santoso, NIM 122490006 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mereview paper mata kuliah dari sistem kontrol lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol prediktif model instalasi ayunan tekanan melalui identifikasi sistem loop tertutup. Baik, di sini juga saya akan menayangkan tentang untuk jurnal ya. Di sini ada jurnalnya. Cukup sekilas saja untuk penayangan jurnalnya. Untuk selanjutnya itu ada rujukan, di mana di sini terdeteksinya bahwa Q1. Kemudian di sini juga ada rujukannya. Untuk selanjutnya itu ada outline-nya. Di outline ini ada pendahuluan, kemudian ada identifikasi sistem, kemudian ada model predictive control. Yang keempat itu ada evaluasi kinerja dinamis, kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan. Baik, di halaman pendahuluan itu tentang pengendalian distilasi tekanan swinging yang disingkat itu PSD. Sistem PSD menghadapi tantangan pengendalian signifikan karena perilaku dinamis non-linear yang melekat, interaksi variabel yang kuat, dan sensitivitas tinggi terhadap gangguan. Kemudian itu poin yang kedua itu ada distilasi konvensional, kesulitan yang mengatasi kompleksitas multivariabel ini yang dapat mengancam stabilitas kolom dan kemurnian produk, sehingga memerlukan strategi pengendalian yang lebih canggih lagi. Kemudian ini ada model predictive control sebagai solusinya. Baik, di sini ada model predictive control, itu adalah strategi pengendalian canggih yang ideal untuk PSD karena secara inheran dapat menangani interaksi multivariabel dan dinamika kompleks. Kemudian poin yang keempatnya itu ada, yang keduanya itu ada desain MPC, itu mengandalkan identifikasi sistem berbasis data. Seringkali juga itu melalui metode loop tertutup yang aman untuk membangun model empiris yang akurat dan meningkatkan kinerja pengendalian secara signifikan dibandingkan dengan strategi PI tradisional. Baik, di sini selanjutnya itu ada identifikasi sistem, di mana desain dan pengendalian canggih untuk pemisahan isotrop, aseton dan atau kloroform. Di sini ada beberapa poin. Untuk yang pertama itu ada distilasi pressure swing, adalah metode yang digunakan untuk memisahkan isotrop di titik tidih maksimum aseton kloroform 34,09 mol persen aseton, dan juga ada Tasio itu mencapai 64,4 derajat Celcius, yang unggul karena tidak memerlukan pelarut meskipun memiliki kompleksitas tinggi. Itu ada resiko flux daur ulang internal, kemudian dan jumlah tahapan. Untuk poin selanjutnya itu ada desain proses ini mencakup integritas panas dan penggunaan pemanas ulang bertingkat untuk efisiensi energi dan peningkatan kendali sistem. Kemudian poin selanjutnya itu ada karena sifat inherennya yang sangat sensitif dan berpasangan secara multivariabel, strategi pengendalian PI konvensional ini perlu ditingkatkan dengan modul predictive control. Kemudian selanjutnya itu ada pengembangan MPC, itu juga memerlukan identifikasi sistem multiple input, multiple output.
yang aman yang harus dilakukan dalam kondisi loop tertutup karena adanya efek bola salju. Kemudian dalam loop daur ulang yang membuat pengujian loop terbuka tidak praktis. Selanjutnya itu ada model predictive control, di mana di sini ada alasan MPC digunakan pada PSD dan dasar konsep MPC. Di alasan MPC digunakan pada PSD itu ada PSD itu adalah proses non-linear, multivariabel dan punya recurring internal, di mana sulit dikontrol dengan PI. Kemudian selanjutnya itu ada gangguan kecil dapat menjadi besar. Efeknya itu ada snowball atau butuh kontrol yang lebih pintar. Kemudian ada PI ini sering menghasilkan overshoot atau osilasi panjang. Selanjutnya itu ada dasar konsep MPC, di mana MPC itu mengontrol proses dasarnya prediksi masa depan menggunakan model. Kemudian setiap langkah MPC menyesuaikan juga optimasi untuk memilih aksi kontrol terbaik. Selanjutnya itu ada dapat menangani, itu ada 3. Yang pertama itu banyak variabel, kemudian batas, kemudian juga ada perubahan set point dan gangguan. Selanjutnya itu ada meneruskan yang tadi model predictive control. Itu ada pembuatan model MPC dalam penelitian, di mana model PSD dibuat di aspek dinamis. Kemudian data dikumpulkan dari identifikasi sistem loop tertutup menggunakan PRBS. Selanjutnya itu ada model linear ruang keadaan yang diambil dari MPC. Kemudian ada dasar konsep MPC, di mana MPC ini ada MPC TC, kemudian MPC CCTC, di mana MPC TC ini ada mengatur 3 suhu kunci di dalam kolom APC dan LPC. Selanjutnya itu ada MPC CCTC, itu ada 2. Yang pertama mengontrol komposisi dan suhu, kemudian memberikan performa terbaik. Selanjutnya itu ada evaluasi kinerja dinamis. MPC memberikan respon dinamis yang lebih cepat, stabil dan minim overshoot. Kemudian pada semua skenario gangguan kurang lebih 10%, laju di aliran kurang lebih juga 10% komposisi. MPC baik versi TC maupun CCTC itu menunjukkan overshoot lebih kecil, osilasinya lebih rendah, dan waktu menuju steady state jauh lebih cepat dibandingkan PI. Kemudian MPC menyesuaikan variabel manipulasi secara proaktif sehingga proses PSD tetap stabil meski menghadapi gangguan yang sangat besar. Kemudian juga di sini ada MPC secara kuantitatif mengungguli PI berdasarkan IAE, akurasi kendali. Nilai EAE ini menunjukkan bahwa MPC jauh lebih tepat dalam mempertahankan kemurnian produk. Yang pertama itu pada strategi TC, EAE turun 10% dan 3%. Kemudian yang kedua itu ada strategi CCTC, yaitu penurunan EAE jauh lebih signifikan, yaitu 28% dan 55%. Baik, di sini ada kesimpulannya, di mana dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada model PSD yang dibuat melalui identifikasi loop tertutup itu sangat akurat. Dengan model ini, pengendalian MPC baik yang hanya berbasis suhu maupun penggabungan komposisi suhu maupun bekerja jauh lebih baik daripada PI. Kemudian yang paling unggul itu adalah MPC CCTC karena responnya lebih cepat, stabil, dan tahan terhadap gangguan. Secara keseluruhan, MPC adalah pengendalian yang paling cocok untuk proses PSD yang kompleks dan dinamis.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Ya, saya ingin bertanya Bang. Tadi kan dijelasin terkait model predictive control. Nah, menurut Abang sendiri, mengapa MPC itu lebih cocok dibandingkan pengendali PI untuk proses pressure swing distillation, dan juga kenapa identifikasi sistemnya itu untuk perancangan MPC itu pada PSD dilakukan dengan metode closed loop berbasis data. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Samuel. Izinkan saya menjawab dari dua pertanyaan tadi. Tadi kan Sam bertanya mengapa model predictive control lebih cocok dibandingkan pengendalian PI untuk proses pressure swings deletion. Baik, izin menjawab ya Sam. MPC itu lebih cocok karena mampu mengendalikan banyak variabel yang saling berinteraksi dalam proses PSDA yang dinamis dan kompleks. Kemudian juga berbeda juga dengan PI yang bekerja secara terpisah pada setiap loop. MPC itu memprediksi perilaku proses ke depan sehingga respon sistem menjadi lebih halus. Overshot dan osilasi itu lebih berkurang serta kestabilan proses lebih terjaga. Kemudian izinkan saya menjawab pertanyaan yang kedua. Itu tadi kan Samuel bertanya mengapa identifikasi sistem untuk perancangan MPC pada PSD dilakukan dengan metode loop tertutup berbasis data. Baik, izin menjawab. Untuk itu identifikasi sistem dilakukan dalam kondisi loop tertutup karena adanya recycle internal pada PSD yang dapat menyebabkan ketidakstabilan jika diuji secara loop tertutup. Pendekatan yang berbasis data pada loop tertutup itu memungkinkan pengambilan data yang aman dan realistis, sehingga model yang diperoleh lebih akurat dan efektif untuk peningkatan kinerja MPC. Kurang lebihnya begitu. Samuel, lanjut dengan si Aska. Oke, sebelumnya Bang, saya izin bertanya, tadi kan dijelasin juga tentang pressure swing distillation atau PSD. Saya ingin bertanya, mengapa PSD ini dipilih untuk memisahkan azeotrop, aseton chloroform, dibandingkan dengan metode yang lain? Itu untuk yang pertama. Dan yang kedua, mengapa pengendali PI konvensional itu dianggap kurang memadai untuk proses PSD dan perlu digantikan oleh MPC? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Aska. Izinkan saya untuk menjawab. Tadi dari pertanyaan Aska itu kan mengapa pressure swings deletion pada PSD dipilih untuk memisahkan azeotrop, aseton chloroform dibandingkan metode lain. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan bahwa PSDA ini dipilih karena mampu memisahkan azeotrop di titik TD maksimum tanpa memerlukan pelarut tambahan. Proses itu tuh memanfaatkan perubahan tekanan untuk menggeser komposisi azeotrop sehingga lebih efisien secara proses. Walaupun desainnya itu cukup kompleks, penerapan terintegrasinya panas dan pemanas ulang bertingkat membantu peningkatan sistem energi dan kestabilan operasi. Selanjutnya itu tadi kan bertanya dua pertanyaan, saya akan menjawab pertanyaan yang mengapa pengendali PI konvensional dianggap kurang memadai untuk proses PSD dan perlu digantikan oleh MPC. Baik, izinkan saya menjawab. Untuk pengendalian PI itu kurang memadai karena proses PSD itu sensitif terhadap gangguan. Kemudian interaksi antar variabel
dan adanya recycle sering menimbulkan overshot serta osilasi. MVC itu lebih unggul karena mampu memprediksi respon sistem dan mengkoordinasi banyak variabel sekaligus, sehingga pengendalian menjadi lebih stabil. Kurang lebihnya begitu. Izin bertanya lagi bang, itu mengapa model predictive control ini tetap mampu menjaga kestabilan proses PSD meskipun terjadian gangguan besar atau gangguan dari luar lah, seperti itu. Terima kasih atas pertanyaan yang ketiga, Samuel. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Tadi kan Samuel bertanya tentang mengapa MVC tetap mampu menjaga kestabilan proses PSD meskipun terjadi gangguan besar, begitu. Oke, izinkan saya menjawab. Ya, MVC itu mampu menjaga kestabilan karena bekerja secara proaktif. Kemudian dengan memprediksi arah perubahan proses, MVC itu dapat menyesuaikan variabel manipulasi lebih awal sebelum gangguan berkembang jauh. Kemudian hal ini juga itu membuat MVC lebih efektif dalam menghadapi gangguan besar dibandingkan pengendalian PI konvensional. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Terima kasih kepada dua penanya yang sangat-sangat lumayan. Kurang lebihnya begitu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.